Ezra membawa Kina ke ruang VIP, lalu menelepon dan meminta pelayan untuk membawakan es batu dan obat salep. Kina duduk di sofa mewah bergaya Eropa, lalu menurunkan matanya melihat ke pria yang sedang berjongkok dengan bermartabatnya di depannya, yang saat ini sedang memegang handuk putih yang membungkus es batu, dan mengompreskan handuk berisi es batu itu ke dirinya. Cahaya matanya bergetar, hatinya menghangat. Kina dapat melakukan hal-hal kecil seperti ini sendiri atau bisa juga meminta pelayan melakukannya, tapi Ezra malah melakukannya sendiri. Melihat tangan kecilnya gemetar, dia bertanya, "Apakah aku menyakitimu?" "Tidak, tidak," Kina menggelengkan kepalanya pelan. Jika tidak mengompreskan es batu tepat waktu, memarnya mungkin menjadi lebih gelap dan tidak enak dilihat. "Es batunya agak dingin, kamu tahan dulu ya." Dia pun fokus pada tindakannya mengompres dengan es batu. Dia berusaha untuk tidak membuat Kina tidak merasa nyaman. Dia berpikir kalau dia gemetar karena es batunya dingin. Oleh sebab itu, dia tidak melihat ada keanehan apapun padanya. Jawabnya dengan pelan, menundukkan kepala melihat gerakan Ezra yang mengompres dengan es batu. Di atas kepala mereka ada lampu kristal besar. Dari sudut yang lebih tinggi melihat ke bawah begini, Kina bisa melihat cahaya lampu yang jatuh di bulu matanya yang tebal, panjang dan sedikit melengkung, seolah mencerminkan pesona kecil dan bayangan misterius di bawah matanya. Karena luka tembaknya tidak sembuh-sembuh, raut wajahnya tampak tidak baik. Saat merapikan rambut tadi, penata rambut mengoleskan tipis-tipis lipstik pria ke bibirnya, agak terlihat merah muda dan lembab. Tapi pesonanya tidak feminim, karena alasan berada di tentara selama bertahun-tahun, jadi kulitnya tidak seputih dan selembut Vito. Tapi berwarna madu cerah, kulitnya halus dan berkilau, seksi dan memikat. Cahaya terang yang lembut terpantul di wajahnya yang tampan dengan lingkaran cahaya yang sangat terang, dan ekspresinya yang begitu serius ini membuatnya terlihat sangat tampan dan menawan. Setelah es dikompreskan, Ezra pun mulai mengoleskan salep padanya. Obat salep itu dingin, bagian perut jari ramping yang tipis itu menyentuh kulit punggung tangannya. Ini adalah sentuhan kulit yang paling intim. Kina hanya merasakan sensasi kesemutan yang menyebar dari telapak tangannya ke seluruh anggota badannya. Dia berusaha terbaik untuk bertahan dan tidak sampai menarik tangannya itu. Jangan menyentuh air yang terlalu panas dalam waktu dekat ini, tidak akan membantu untuk mengurangi penyumbatan darah. Ezra membereskan barang-barangnya, baru setelah itu perlahan berdiri dengan anggun. "Ayo turun ke bawah, malam ini adalah pesta ulang tahun kakek. Tidak baik jika terlalu lama meninggalkan aula pesta perjamuan." Tangan kecil Kina dengan sendirinya menggenggam telapak tangan besar Ezra yang agak dingin, menjulurkan lidah tersenyum dan berkata, "Kalau gitu, ayo jalan. Kalau tidak nanti kakek pasti akan mengomel lagi." Begitu kembali ke aula pesta perjamuan, suasana masih saja begitu ramai. Setelah menyambut para tamu VIP, pasangan suami istri keluarga Okto saat ini sedang mengobrol dengan beberapa selebriti dan bangsawan. Vito malam ini mengenakan setelan jas berwarna merah wine yang dirancang khusus oleh seorang desainer terkenal. Pakaian ini membuatnya tampak bermartabat dan berwibawa. Rambutnya disisir dengan rapi, dan wajah dengan senyum iblisnya itu membuat dirinya terlihat sangat energik. Melihat mereka berdua muncul, Vito mengangkat sebuah gelas wine kristal dan berjalan menghampiri mereka, mengangkat senyuman iblisnya yang menyilaukan lalu berbisik di telinga Ezra, dan menggodanya dengan berkata, "Kakak kedua, cepat sekali melakukannya. Apa karena sudah terlalu lama menginap di rumah sakit akhir-akhir ini ya? Jadi, tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Nanti begitu pesta ulang tahun ini berakhir, datanglah menemuiku untuk mengambil obat kuat untuk tahan lama. Simpan saja untuk dirimu sendiri." Cahaya dingin melintas di mata dingin Ezra. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk titik akupuntur di tubuh Vito. Senyum iblis di wajah Vito langsung runtuh. Lapisan tipis keringat muncul di keningnya. Dan wajah iblisnya pun tampak kusut. Sialan, benar-benar kejam sekali kalau sudah menyerang. Perlahan, dia menyipitkan mata tersenyum pada Kina, dan berkata, "Kakak ipar, kamu cantik sekali malam ini.
benar-benar jadi fokus utama dari seluruh pesta ulang tahun ini. Nanti kalau acara dansanya dimulai, aku pasti ingin berdansa denganmu. Tidak dipinjamkan kepada orang lain, kata Ezra melontarkan 4 kata ini dengan dingin. Cih, adik ipar di mana pasangan wanitamu? Tanya Kina sambil melihat ke sekelilingnya. Umumnya menghadiri sebuah pesta, pasti kebanyakan orang akan membawa pasangan untuk hadir bersama. Malam ini pesta ulang tahun kakek, jika di pesta yang sepenting ini, aku membawa pasangan wanita datang ke sini, yang ada kakek pasti akan mematahkan kakiku. Jadi, kakak ipar tolong nanti berdansalah denganku ya. Kata Vito dengan ekspresi kasihan, membawa seorang wanita kembali pulang pada kesempatan seperti ini sama dengan membawa wanita itu pulang untuk menemui orang tuanya, dan itu adalah semacam penegasan akan menikah. Dia sama saja menggali kuburannya sendiri kecuali dia gila. Apakah kamu lapar? Aku akan membawamu untuk makan sesuatu. Ezra mengabaikan ucapan tidak masuk akal Vito, lalu membawa Kina ke ruang makan. Dia mengambil 2 atau 3 macam hidangan yang sesuai selera Kina, lalu berkata, bahan untuk hidangan ini semuanya bahan yang masih segar dan langsung dikirim melalui jalur udara dari luar negeri. Mereka menyewa koki dari berbagai hotel dan restoran bintang 5, jadi rasanya tidak mungkin buruk. Makan saja apapun yang ingin kamu makan, tidak usah menahan diri, paham? Jangan khawatir, jika ada hidangan lezat, aku tidak akan mungkin merugikan perutku sendiri kok. Kata Kina bercanda sambil tersenyum, dia menus beberapa daging dan dengan cepat memasukkannya ke mulut Ezra, kamu juga makanlah sesuatu. Lukamu belum pulih sepenuhnya, harus makan tepat waktu. Ezra ragu sejenak, lalu dia agak menundukkan kepalanya untuk memakan daging yang dikirimkan ke mulutnya itu di bawah tatapan orang-orang di sekitarnya. Kina membawa piring, memegang garpu dan tak bisa mengangkat tangannya. Ezra pun berinisiatif untuk melayaninya dengan menyuapkan sampahnya ke samping bibirnya. Sehingga, adegan mereka berdua suap-suapan secara bergantian ini disaksikan oleh para tamu di sekitarnya. Setelah jamuan makan, tersebarlah kabar mesra mengenai adegan manis dan mesra tuan muda kedua dan nyonya muda kedua yang saling menyuapi. Tentu saja, ini adalah bagian cerita nantinya. Setelah 5-6 potong makan dengan kenyang, Kina pun pergi ke toilet. Ezra sedang mengobrol dengan seorang tokoh politik besar jadi tidak bisa pergi untuk menemaninya. Ketika dia kembali dari toilet dan setelah melewati koridor panjang, Kina tiba-tiba dicengkeram pergelangan tangannya oleh seseorang. Lalu, dia diseret ke salah satu ruang toilet sebelum dia sempat bereaksi. Lalu dia berteriak, "Huaaah, mulutnya dibungkam, wajah Kina sudah pucat sekali. Ingatan dirinya yang diseret ke toilet oleh pria asing di bar malam itu membanjiri pikirannya. Rasa takut yang dingin muncul dari bawah kakinya. Glenn langsung menuju ke kepalanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Tek ruangan langsung menyala. Bu Guru Kina, sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya. Kina memulihkan kesadarannya, lalu perlahan melihat jelas orang di depannya, ternyata Ezikra. Ezikra, kamu menakutiku saja. Sarafnya yang tegang pun jadi kembali rileks. Dia pun langsung merosot duduk di karpet lantai, matanya memerah, air matanya seperti mutiara yang jatuh dari benang, menetes satu persatu. Dia mengira dirinya akan mengalami hal yang menakutkan seperti malam itu lagi. Bu Guru Kina, aku tidak bermaksud untuk menakutimu. Melihat Kina menangis, Ezikra langsung panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Jangan menangis, jangan menangis. Aku hanya ingin bertemu denganmu saja. Dia malam ini sangat cantik sekali sampai membuat orang lain sulit bernapas. Begitu masuk ke dalam aula pesta ulang tahun itu, dia langsung membuat Ezrika kagum sekali, menarik perhatian matanya membuatnya menatapnya terus dan mengikuti sosok cantik itu pergi. Tapi karena ada pria itu berdiri di sampingnya, dia pun jadi tidak bisa mendekatinya. Hanya melihatnya berbicara dan tertawa dengan pria itu, gerakan mereka sangat mesra.
Api cemburu dalam hatinya langsung membara sampai membuatnya hampir gila. Setelah menunggu sepanjang malam, akhirnya dia berhasil menantikan Kina yang pergi sendirian meninggalkan aula pesta perjamuan itu, dan akhirnya dia bisa mendekatinya. Apa kamu tahu menakuti orang itu bisa mengakibatkan orang mati karena ketakutan? Kina terisak, memelototinya dengan marah disertai air matanya yang besar di matanya. Memikirkan ingatan mengerikan yang melanda hatinya pada saat itu, dia dalam sekejap tak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Bu Guru Kina, aku tidak berniat untuk mengejutkan dan menakutimu. Jangan menangis, ya. Ezikra dengan hati-hati memapahnya untuk berdiri dari lantai. Dia sangat menyesal sekali dalam hati karena dirinya yang gegabah itu membuatnya menangis. Dia mengeluarkan sapu tangan yang terlipat rapi dari saku jas di dadanya untuk menghapus air mata dari wajahnya. Kina mundur dan menghindari gerakannya itu, lalu berkata dengan suara serak, "Ada apa kamu mau bertemu denganku? Jika tidak ada apa-apa, aku kembali dulu ke aula pesta perjamuan." Dia tidak lupa mengenai mereka yang mengingatkan dirinya untuk menjaga jarak dari Ezikra. "Hapuslah air matamu dulu." Dia menaruh sapu tangannya ke tangannya dengan agak memaksa tapi penuh perhatian. Lalu, menundukkan matanya yang terkulai yang ditutupi dengan sentuhan frustrasi, terdengar suara dengan nada lembutnya sedikit melankolis, "Aku hanya ingin bertemu Bu Guru Kina sebentar saja." Dia tahu dalam beberapa waktu ini, Kina sedang menghindarinya dan sengaja membuat jarak dengannya. Ini membuatnya merasa sakit. Dia merindukannya sampai rasanya menyakitkan. Dia sangat cantik sekali malam ini, membuat jantungnya berdetak kencang karena dia, membuatnya selalu tak bisa menahan diri untuk ingin mendekatinya. Juga semakin meyakinkan dia mengenai keinginannya untuk memilikinya. "Kamu ingin bertemu denganku, kamu bisa melakukannya di aula pesta perjamuan kok. Aku tidak melihatmu di aula pesta perjamuan malam ini. Aku kira lukamu masih belum pulih jadi tidak bisa menghadiri pesta ulang tahun kakek malam ini." Kina pura-pura tidak mengerti maksud di balik ucapan Ezikra, bersikap seperti membicarakan obrolan santai. Ezikra teringat lagi dengan adegan interaksi mesra mereka berdua. Wajahnya berubah sedikit muram. "Aku benci melihat Bu Guru Kina berdiri bersama dengan orang itu. Aku hanya ingin berkomunikasi empat mata saja dengan Bu Guru Kina sebentar. Ezikra, sekarang aku adalah bibi keduamu. Kamu tidak seharusnya memiliki pemikiran semacam itu lagi kepadaku." Kata Kina mengingatkan, "Jangan menyebutkan dua kata bibi kedua ini di depanku. Bu Guru Kina, aku begitu menyukaimu, bukan, tapi aku mencintaimu. Apa kamu tidak tahu? Kalau kamu membahas pria lain di depanku, itu adalah hal sangat kejam untukku." Mata Ezikra agak memerah, dia meraih kedua pundak Kina yang gemetaran, lalu berkata dengan penuh perasaan dan rasa sakit, "Bu Guru Kina, aku ingin bisa bersama-sama denganmu. Aku juga bisa memberikan apa yang bisa dia berikan padamu. Aku bersumpah, aku hanya akan memanjakanmu, mencintaimu, menyayangimu." Kina melihat emosi Ezikra yang semakin bergejolak. Seluruh perasaan kuat yang terpancar dari seluruh tubuhnya membuat Kina sedih. Dia khawatir jika melawan atau membantahnya akan membuatnya jadi semakin tak terkendali dan malah melakukan sesuatu yang akan menyakiti dia atau dirinya sendiri. Dia berusaha menenangkan pikirannya, lalu berkata dengan lembut, "Ezikra, kamu jangan emosi dulu. Aku tidak akan membahasnya lagi, oke? Aku bisa menemanimu sebentar. Namun, malam ini adalah pesta ulang tahun kakek. Aku tak bisa pergi terlalu lama." "Benarkah, Bu Guru Kina benar-benar bersedia bicara empat mata saja denganku?" Nada bicaranya terdengar agak sulit percaya. Mata dinginnya yang muram seolah tersinari oleh sebuah sinar matahari yang perlahan membuatnya berubah menjadi hangat dan cerah. Kina melihat jam, lalu mengangguk, paling lama hanya bisa 10 menit. Senyum muncul di wajah Ezikra yang selembut batu giok, seperti mendapatkan harta berharga yang paling dicintainya. Daun telinganya agak memerah, matanya bersinar menatapnya. "Bu Guru Kina,
kamu sangat cantik malam ini. Terima kasih, kamu juga sangat tampan malam ini. Kina tersenyum sambil menempelkan punggungnya ke dinding yang dingin. Mata Ezikra yang penuh perasaan, lembut dan panas membara membuatnya tidak merasa bebas. Malam ini, Ezikra mengenakan setelan jas warna biru indah yang terkenal dan dibuat khusus. Tubuhnya memancarkan kualitas spesial kedewasaan dan kekanak-kanakan. Rambut hitamnya dibentuk sebuah gaya rambut menggunakan hairspray. Wajah muda dan tampan itu diiringi dengan keanggunan dan kemuliaan yang sempurna. Dirinya terlihat seperti seorang pria bangsawan, di usia muda begini, dia mengerti bagaimana menyembunyikan auranya sendiri. Kina percaya, 10 atau 8 tahun lagi, dia pasti tidak akan lebih buruk daripada Vito atau Ezra. Bu Guru Kina, menurutmu waktu 10 menit yang sangat berharga ini harus digunakan untuk melakukan sesuatu yang lebih bermakna apa? Ezikra menatap matanya yang lembut dengan agak misteri, lekukan bibir tipis yang anggun disertai lekukan yang menawan. Ketika Kina mendengar ini, bulu punggungnya langsung bergidik. Ezikra, kamu jangan aneh-aneh ya, banyak orang di luar sana. Katanya mencoba memperingatinya, dan mulai menyesal karena telah menyetujui untuk menemaninya selama 10 menit. Senyum di wajah Ezikra menegang, lalu menjelaskan dengan berkata, Bu Guru Kina, aku hanya ingin berdansa denganmu. Selesai bicara, dia membungkukkan pinggangnya, lalu mengulurkan tangan padanya dengan sikap elegan seorang pria yang mengundang pasangannya untuk berdansa. Aku tidak bisa berdansa. Kina meraih rambutnya sendiri dan menolak keinginannya. Dan membatin, dia akan pergi dengan cepat saat waktu dari semenit sudah mencapai 10 menit. Ezikra tidak tahu mengenai dia yang bisa menari, sehingga tersenyum hangat dan berkata, kalau begitu, aku bisa mengajarimu Bu Guru Kina, sangat mudah kok. Tidak usah, aku sedang mengenakan sepatu hak tinggi. Aku khawatir malah akan membuat kakiku terkilir. Ekspresi Kina tampak agak kesulitan, dia segera mengalihkan topik pembicaraan, dengan bertanya, oh iya, bagaimana keadaan pemulihan kesehatanmu sekarang? Aku dengar dari paman ketigamu kalau kamu akan segera keluar dari rumah sakit. Ezikra menahan rasa kekecewaan karena undangan dansanya yang ditolak. Kira-kira 1 minggu lagi sudah bisa keluar dari rumah sakit. Suara ponsel berdering, Kina mengeluarkan ponselnya dan memeriksanya. Telepon dari Ezra, dia tidak mengangkatnya. Lalu berkata kepada Ezikra, aku butuh beberapa waktu untuk keluar dari sini. Jadi, aku akan kembali duluan ke aula pesta perjamuan. Ezikra tahu siapa yang menelepon tadi. Api cemburu tiba-tiba bergejolak dalam lubuk hatinya. Telapak tangan besarnya menggenggam erat pergelangan tangan Kina, tidak boleh pergi. Kamu sudah berjanji untuk menemaniku, ini belum 10 menit. Pergelangan tangan Kina terasa sakit karena digenggamnya, jari-jari ramping Kina pun menggosok pelipisnya sendiri, dan berkata dengan sabar, jika aku keluar terlalu lama dan tidak juga kembali, mereka bisa mengira ada sesuatu yang terjadi padaku. Aku tidak peduli, aku tidak mengizinkanmu untuk kembali ke sisinya. Ezikra menariknya ke dekapannya, lalu memeluknya dengan erat. Dia berkata dengan suara rendah diiringi dengan permohonan, Bu Guru Kina, temani aku sebentar lagi saja, itu sudah cukup. Ezikra, lepaskan aku, teriak Kina dengan marah. Dia merasa Ezikra sudah gila, dia jelas-jelas tahu kalau dirinya ini adalah istri paman keduanya. Kedua tangan Kina terus berusaha melawan dan ingin mendorongnya, tapi dia merasa lengan yang memeluknya ini malah semakin erat. Tanganmu menindih lukaku, Bu Guru Kina, suara Ezikra yang agak kesakitan terdengar, tapi tetap tidak melepaskannya. Ponselnya sudah berhenti berdering, namun tidak lama berdering lagi. Kina dengan cepat mengangkatnya, napasnya agak tidak karuan. Ezra, aku tidak apa-apa. Aku sekarang juga akan kembali ke aula pesta perjamuan. Ezra di ujung telepon merenung sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan suara beratnya, Baru saja menutup telepon, dia melihat Ryuko datang menghampirinya dengan senyum malu-malu di bibirnya.
Dia mengulurkan tangan kepadanya. Kakak Ezra, apa aku boleh mengundangmu untuk berdansa denganku? Aku tidak bisa berdansa. Karena sudah lama kenal, Ezra hanya menolaknya dengan lembut. Senyuman di wajah Ryuko membeku sesaat, lalu dia menunduk dan berpikir sejenak lalu berkata, mana mungkin tidak bisa, jika aku tidak salah ingat, saat dulu kuliah, kakak Ezra menjadi juara di dansa ballroom. Tanpa menunggu Ezra bicara, terdengar suara iblis hangat, tidak tahu, apakah aku bisa mendapatkan kehormatan untuk mengundang Nona Sealer untuk dansa yang pertama di malam ini denganku.